Pak Modi. Diharapkan masuk dalam gereja Pak Modi. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Damai sejahtera Bapak Ibu sekalian. Saya mau mengundang Bapak Ibu yang duduk di belakang. Mohon kita mengisi tempat-tempat duduk yang ada di tengah maupun di depan. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Orang yang maju, orang yang tidak mundur adalah orang-orang yang siap terima berkat Tuhan. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu yang duduk di belakang. Mari kita maju ke depan, sedikit lagi kita maju ke depan supaya yang terlambat boleh duduk di belakang. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin saudara, hal kerajaan sorga bukan masalah makanan minuman kita, amin. Tetapi mengenai sukacita, kebenaran dan damai sejahtera. Di tempat ini saudara terima sukacita dan damai sejahtera ketika kita benar-benar datang sungguh hati di hadapan Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, tundukkan kepalamu Bapak Ibu. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja seluas-luasnya dalam hidup saya dan saudara. Bawalah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan jadikanlah persekutuan di tempat ini adalah persekutuan yang manis, yang membawa sukacita dan damai sejahtera di setiap pribadi lepas pribadi. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, segala pertolongan, penyertaan, perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Tidak pernah dapat kami balas, tidak akan dapat kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain kami mau datang menyembah, memuji Engkau, beribadah.
Di tempat ini kami mau mengangkat syukur kami. Di tempat ini kami mau mengangkat hati kami. Di tempat ini kami mau mengangkat tangan kami. Tanda kami berserah berseru hanya kepada Tuhan. Engkau yang memiliki kami Tuhan. Dan kami bangga memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah setiap ucapan syukur kami di pagi hari ini. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau yang menjadikan kami sempurna Tuhan. Sebab itu kami mau datang di hadirat-Mu. Ini kami anak-anak-Mu. Kami mau datang Tuhan. Kami mau bawa hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkuasalah di tempat ini. Berkuasalah di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap beribadah kepada Tuhan, sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin. Saya jemput kita semua tuh bangkit berdiri. Siapkan hatimu menyembah Dia. Biar Allah Roh Kudus ada di tempat ini bagi saya dan saudara. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Tanggalkan bebanmu apapun kondisimu hari ini. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu. Haleluya. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus. Amin. Penuhi kami. Amin. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku. Jelikan kami Tuhan, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sama-sama dengan hatimu angkat pujian ini, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindu Kau selalu di dalam hidupku.
sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Angkat suaramu, angkat hatimu bagi Tuhan. Tanggalkan setiap bebanmu. Kita datang kepada Yesus. Datang bawa persembahan bagi Dia, bawa pujian bagi Dia. Kami bawa sembah kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Kami mau nikmati kuasa hadirat-Mu ya Tuhan. Mengalir di tempat ini. Kami buka hati kami buka hidup kami menyembah Allah yang hidup, Yesus Kristus namamu. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Mari yang lebih lagi Bapak Ibu. Bawa sembahmu bagi Dia Yesus. Bawa sembahmu bagi Dia. Bawa pujianmu. Bawa persembahanmu. Dia baik bagi saudara. Dia baik bagi kita semua. Katakan Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Selama-lamanya Engkau baik Bapa. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami. Oh, ya karalabas, karalabayaralabo, mantap kararamas, karalabo. Jesus, Jesus, kami sembah Engkau. Jamah kami ya Tuhan. Jamah kami Yesus, jamah kami Roh Kudus, bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Kami sembah Engkau Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir di tempat ini Tuhan. Mengalir memenuhi kami. Ada Roh Kudus di tempat ini. Ada Roh Kudus di hati kami. Ada Roh Kudus di hidup kami. Ya tangkara masik ya tangkara masera nagaya rabo. Jesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami, Tuhan dan hidup kami. Inilah setiap kami Tuhan yang menyembah Engkau. Dalam setiap keterbatasan hidup kami, kami mau datang menyenangkan Engkau. Kami mau datang memuji Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Yesus. Nama di atas segala nama.
nama di atas segala nama. Nama Yesus yang berkuasa. Berkuasalah Tuhan di dalam hidup kami. Berkuasalah Tuhan di dalam hidup kami. Di tempat ini ada Roh Kudus-Mu yang bekerja. Bawa kami Tuhan. Bawa kami lebih dalam di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan. Mengalir memenuhi kami. Mengalir memenuhi. Angkat suaramu bagi Yesus. Angkat sembahmu. Angkat sembahmu bagi Tuhan. Angkat sembahmu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian. Kau yang layak terima pengagungan. Haleluya. Intak karala bayara labasunda. Oh ya nama sandarama. Ira bayara laba. Mengalir, mengalir. Mengalir. Oh, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan sukacita. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bebaskan roh kami menyembah Engkau Tuhan. Bebaskan hidup kami ketika kami datang di hadirat-Mu. Kami puji. Kami tinggikan. Kami muliakan Yesus. Agungkan Engkau Tuhan. Dirabatan karena masak dalammu. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, sebab Engkau Allah kami. Haleluya, sebab Engkau Tuhan kami. Haleluya, sebab Engkau juru selamat kami. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Katakan haleluya. Sorak-sorakan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Ketika kita menyembah Tuhan, maka mata hati kita dibukakan Tuhan. Amin, saudara. Berapa banyak jemaat Tuhan di tempat ini yang merasakan bahwa mata hatinya dibukakan oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Amin. Ketika kau buka mata hatimu, engkau pasti memandang Yesus. Amin. Saudara mau pandang Yesus di tempat ini? Amin. Mari kita puji Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu. Amin. Biar ku memandang. Sekali lagi katakan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang. Katakan kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah Dia saja yang layak. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi kita bersemangat memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sekali lagi. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Amen. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing. Holy, holy. Boleh angkat kedua tangannya bagi Tuhan. Haleluya. Semua katakan, holy, holy, holy. Apa saudara? Dia kudus. Amin. Dia kudus. Hanya nama Yesus yang kudus. Haleluya. Lagi. Holy, holy, holy. Yes you are. Oh yes you are. Holy, holy, holy. I want to see. Lagi Bapak Ibu. Katakan. Holy, holy, holy. Amen, amen. Holy, holy, holy. Holy, holy. Lagi. You are holy. Yeah. Holy, holy, holy. Semua. Holy, holy, holy. Holy, holy. Sama-sama Bapak Ibu. To see you high.
Yesus Raja Mulia. Amin. Dia penuhi saya dan saudara dengan kasih-Nya di tempat ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Siapkan hatimu dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Dan biarlah kita lebih dekat lagi dalam hatinya Tuhan. Sampai saya dan saudara akan berkata, waktu saya dan saudara rindu mendengar suara Tuhan, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin, amin, amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, amin, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, dan ku bersyukur kepada-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Penuhi kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Sebab kami rindu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerjaan sorga, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih sayang-Mu, sehingga kami boleh dipertemukan di tempat ini dengan maksud untuk beribadah kepadamu. Ini kami Tuhan. Kami memohon ampun akan segala dosa pelanggaran kami. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu, supaya kami layak untuk mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Jamah hati kami, jamah pemikiran kami Tuhan, agar supaya kebenaran-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi itu boleh menjadi suluh dan pedoman dalam hidup kami bersama di tempat ini, kecil besar, tua dan muda. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kuasai hati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Engkau percayakan untuk pagi hari ini. Engkau tolong tutup bungkus dia dengan kuasa dan Roh-Mu yang kudus. Biar pengurapan Allah mengalir dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai dia dengan kuasa dan Roh-Mu yang kudus. Sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, berkuasalah buat hamba-Mu supaya dia boleh memberkati kami dan dia boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Ini kami Tuhan, kami bawa ibadah ini, taruh ke dalam tangan-Mu, mulai dari permulaan sampai berakhirnya. Kami taruh ke dalam tangan-Mu, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tetap mengucap syukur, membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersyukur, berterima kasih, orang boleh bakulapa lagi dengan kuat sehat, semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saudara Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan untuk orang boleh ada. Dan saudara Tuhan, ibadah seperti ini rasakan kuasa kasih Tuhan lewat ibadah ini. Supaya orang ini akan ada perubahan. Kalau tidak mengalami Yesus, tidak merasakan firman itu saudara Tuhan, maka orang itu biasa-biasa saja. Dan sebab itu Tuhan harus mengalami firman ini. Setiap hari, setiap saat orang baca firman, dengar firman, hafal firman. Tapi intinya saudara Tuhan, firman itu adalah kita mendapat berkat dari hamba Tuhan dari Amerika. Mereka menjelaskan bahwa firman ini adalah nafas Allah. Firman ini adalah nafas Allah. Selain daripada Roma pasal 1 ayat 16, bahwa firman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu kita harus melangkah pada iman. Supaya kita beriman bahwa karena firman ini, karena Allah kita hidup, kita ada. Karena nafas hidup ini adalah milik Allah, milik Tuhan. Nafas hidup kita adalah milik Tuhan. Nafas hidup kita adalah milik Tuhan. Kemarin saudara Tuhan, saya hari Jumat ada di Likupang. Saudara Tuhan, ternyata tadi malam saya ke sana. Saudara, orang yang berjumpa dengan kami di sana, saudara Tuhan, tiba-tiba pulang dari duka, dari tempat kami untuk ibadah persiapan peresmian Jumat bulan depan, dan di depan itu duka. Dan di duka itu ada kebiasaan-kebiasaan ya, bukan cuma air putih, tapi air merah juga mereka minum. Ternyata ketika kami pulang dari sana, 1 jam kemudian kejadian Bapak Ibu. Nah ini satu orang bapak, dia bawa motor dan rencana cuma pulang mau saya makan ayam kata. Saudara Tuhan, dia di depan, bus pariwisata di belakang dia. Dan di saat dia melambung, ada motor satu dari depan, anak-anak satu motor 3 orang. Akhirnya saudara mungkin dia punya gas itu terlambat sehingga motor 2 ketemu di antara bus pariwisata. Saudara Tuhan, setelah motor 2 ini ketemu akhirnya senggol, rubuh dua-dua, maka yang melambung di bus dia rubuh di depan bus. Dan yang 3 anak tentu di sebelah kiri. Saudara Tuhan, kurang dari cabu di bola, keluar tripang, keluar jantung. Tadi malam saya ke sana karena apa? Cuma ambil ini bunga 2 tadi malam. Alhamdulillah, sebab saya katakan bahwa firman Tuhan berkata hanya 1 langkah jaraknya antara aku dengan maut. Waktu dan nafas hidup ini Tuhan punya. Iblis datang hanya untuk apa? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh sebab itu kita harus perhatikan bahwa ada hukum, ada perintah peraturan, itu yang kami bahas kemarin. Saudara Tuhan, perintah dan peraturan Tuhan itu jangan dilanggar. Kalau dilanggar harus berjumpa dengan hukum. Karena firman Tuhan itu selalu mengajar kita untuk berubah. Dalam arti dulu jauh dengan Tuhan, sekarang so dengan Tuhan. So terima Yesus, so mengalami firman, mengalami Yesus. Merasakan mengalami penyertaan Tuhan.
Karena hidup ini bukan karena kekuatan saya saudara dan saudara, tetapi hidup ini karena Tuhan. Bahkan kerinduan sementara hidup ini untuk memperoleh janji Tuhan apa? Apa? Hidup yang kekal atau keselamatan. Oh, ya ini Muslim dah jawab. Oh. Dalam hidup ini mengutamakan hidup ini cuma sementara, lihat cerita tadi. Dan ada banyak kasus-kasus, nggak tahu apa yang terjadi sebentar. Tetapi kalau kita siap dengan Tuhan, kita siap untuk selalu ada dengan Tuhan, Dia tetap jaga, Dia tetap lindungi, Dia menyertai dan memberkati karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, keselamatan itu kemarin tuh judulnya apa? Punya syarat. Punya syarat. Jangan sekali selamat tetap selamat. Betul. Itu kasih karunia. Tetapi dosa tetap dosa. Tuhan tidak mau kompromi. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan ingat baik. Jikalau kita tahu bahwa untuk kehidupan yang ada sekarang ini semua karena Tuhan. Beroleh selamat itu semua karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, Dia sudah mengasihi dan berkorban. Apakah kita mengasihi Dia? Apakah kita mengasihi Dia? Susah mau jawab. Tuh. Susah. Dan ini harus saya ceritakan khusus hari ini. Karena ini ayat sudah menjadi hafalan semua. Siapa lagi orang Kristen yang tahu, kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Semua tahu, tapi praktek apa betul kita sudah mengasihi Tuhan. Dengan 4 cara yang coba. Matius 22 ayat 37, 38, 40. Seragam Tuhan tadi saya 10 menit, 20 menit dari Bitung tiba di sini. 20 menit. Seragam Tuhan, puji Tuhan karena Tuhan menyertai pelayanan itu bukti saya mau mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya mau mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Apapun kelemahan, apapun kekurangan. Jawab Yesus kepada saudara dan saya. Kasihilah. Berulang-ulang saya katakan jangan setengah-setengah. Kasih ini hukum, ini hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Terus. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terus. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus deh. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan jadi Bapak Ibu Saudara ini bicara kedua hukum ini. Catatan terakhir, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang bilang hukum Taurat berakhir pada zaman Musa. Itu catatan dalam Yohanes. Itu betul. Tetapi saudara saya kemarin bicara hukum yang mana? Jadi kalau bicara tentang hukum Taurat, ada Taurat Allah, Taurat Musa. Dan saya tidak menceritakan bahwa ini hanya untuk Israel. Tapi saya membaca itu hari ini untuk saya, untuk kita, bukan hanya untuk Israel. Tetapi memang muncul hukum ini untuk Israel, yaitu Taurat Allah, Taurat Musa. Karena Yesus berkata, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. Ini sudah di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk, terus deh. Supaya tidak ada yang dihilangkan dan diubah di sini.
Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saya cuma kasih gambaran sedikit. Hukum Taurat Musa, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, dan seterusnya. Tuhan mengajarkan itu. Tetapi hukum Taurat Allah itu 10 hukum. Taurat Allah itu 10 hukum. Dan peraturan-peraturan dari 10 hukum itu harus diberitahukan oleh Musa kepada Israel. Dan hukum itu sampai hari ini ada pada kita. Dan ingat baik bahwa supaya singkatnya, karena hukum ini saya nak bicara bahwa sebelum 10 hukum turun, manusia belum mengenal dosa. Tetapi ketika ada perintah peraturan kita hukum, maka di sini timbul orang mengerti dan tahu ini salah, ini benar. Tapi saudaraku dalam Tuhan, ini bukti kasih Yesus. Kasih Yesus disimpulkan pada kedua hukum kasih. Saudara Tuhan, saya mau berbicara panjang. Saudara Tuhan mengerti bahwa saya melayani Tuhan apa adanya. Dengan kata-kata terbatas, kata-kata yang tidak terlalu sempurna bahasa Indonesianya, tetapi kuasa Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Yang saya beritakan adalah firman Tuhan. Ada banyak di mana-mana orang pintar, punya hikmat, terpelajar, punya pengertian, dan mereka sering berdebat dan katanya kata-kata ini tidak jelas. Kata-kata ini tidak dimengerti. Ini bagi orang pintar. Tapi bagi Allah, apa yang bodoh bagi manusia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang pintar. Sebab itu banyak orang pintar mengatakan anak cocok. Bahaya saudara Tuhan. 1 Korintus pasalnya 1 ayat 27. Ya saudara, 27 bukan ayat 7, 27. 1 ayat 27. Tetapi apa yang angkat mulai dari 25. Supaya ini DP akhir. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Ya, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Terus ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tetapi banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Ya, kesimpulan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Biar pinter sarjana sampai di langit, kalau nak pakai di tempat pelayan Tuhan nak pakai, itu yang bodoh. Biarnya nak punya gelar tapi Tuhan pakai, itu dahsyat. Kenapa? Ketika kita melayani Tuhan dihormati oleh Bapa. Itu saya sampaikan, saudara yakinkan. Supaya jangan ada orang yang meremehkan firman Tuhan. Jangan. Kau tidak diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan bukan soal perkataan. Tapi firman Tuhan soal apa? Kuasa. Ada kuasa dalamnya. Itulah sebabnya kuasa kasih Allah telah terbukti bagi kita. Dia mengalahkan dunia, mengalahkan kubur, mengalahkan setan, mengalahkan sakit penyakit. Itu kenapa? Karena kasih Tuhan. Dia mengalahkan dosa. Itu karena kasih. Jadi kuasa firman itu dahsyat. Bukan persoalan black white-nya. Oh, orang dari Texas datang di sini sampaikan firman. Apa artinya? Malaikat pun datang dari sorga berjumpa dengan Lot sekeluarga di mana? Di Sodom. Lihat so malaikat udah datang. Jangan sampai seperti itu dunia sekarang. So malaikat udah datang, dong pandang enteng semua tuh pemberita firman yang bernubuat. Pandang enteng.
Tetapi saudaraku dalam belajar daripada Lot. Ternyata kurang 5 tapi minus 1. Yaitu siapa saudara? Istri. Jangan ada seperti itu di antara kita Bapak Ibu. Agar supaya orang semua sekeluarga jemaat GBI beroleh selamat. Keluar dari Sodom dan Gomora. Keluar. Jangan tinggal karena kita tahu, karena kita pintar. Bapak balik ke begitu. Jangan Bapak Ibu. Jangan. Tuhan tahu apa yang dalam lubuk hati, apa yang kita pikirkan. Dia tahu. Itulah sebabnya saya keras bicara, jangan sampai jemaat meremehkan firman. Jangan. Boleh meremehkan manusia. Boleh meremehkan pendeta ini dia. Dia lekop penampilan yang bahkan dia punya tata bahasa yang gagah. Boleh. Boleh. Tapi hati-hati saudara Tuhan. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Kenapa? Dia akan mengerjakan apa yang disuruhkan kepadanya. Baca kok di ayat. Apa yang disuruhkan kepada perkataan itu dia mengerjakan. Apa yang dia harus kerjakan kepada masing-masing kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kembali kepada firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan jangan pura-pura, jangan setengah, jangan kalau ada waktu Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Saya suruh Tuhan pada akhir-akhir ini ketika ada waktu jadwal permintaan bertepatan, saya katakan, bagaimana kok kita delegasikan coba kita pewakil. Nyanda, mesti Pak Ketua tuh datang. Kendati kurang mesti atur jam, mesti atur waktu. Saudara Tuhan resiko dan perjalanan tadi itu kalau karondoran itu sobitung. 20 menit saya harus ada di sini Bapak Ibu. Kenapa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Saudara bukan cuma sekedar dengar. Kalau kita mengasihi Tuhan tinggalkan semua. Tinggalkan. Saya banyak saudara-saudara tidak suka dengan saya. Karena di setiap acara undangan untuk saudara Tuhan saya menomorduakan. Tapi kemarin ada waktu untuk keluarga mengundang. Selesai doa puasa, kejar waktu. Kita bilang biar so terlambat mau pergi koman. Karena masih boleh mengisi waktu. Senang sekali. Senang. Semua saudara-saudara senang melihat kami hadir. Tapi sakit hati semua keluarga kalau saya tidak hadir pada waktu mereka mengundang. Kenapa? Saya tidak mau menyenangkan manusia tapi mensenangkan Tuhan. Itu pertanda kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Apapun kasih tinggal, nomor 2 kan, karena yang terutama adalah Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, dia mengutamakan kita. Itu yang saya alami saudara Tuhan. Dan sebabnya tidak waktu saudara Tuhan bicara tentang kita sudah beroleh selamat karena kasih Tuhan. Karena kasih karunia, karena kasih Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Saudara Tuhan, saya selalu dikatakan anak-anak, tapi jangan kok cengeng. No. Tapi karena hati ini, karena hati ini Tuhan selalu berbicara. Tuhan selalu berbicara. Oleh sebab itu ketika dia berbicara, saya jelas tahu dengan iman saya sudah beroleh selamat. Tapi selamat punya apa? Syarat, punya peraturan. Jadi kita menuju ke sorga harus punya syarat, punya aturan. Kalau tidak punya syarat, yang penting kita selamat, sekali selamat, bebas. Mau suka ibadah, mau suka baca firman, mau suka berdoa, iya kalau suka, kalau nyananya, yang penting kita boleh selamat. Tidak bisa Bapak Ibu, jangan atur keselamatan itu dengan mau sendiri. Selamatan punya syarat, untuk apa? Syarat itu apa? Untuk iman kita bertumbuh, agar supaya pokok anggur itu Yesus Kristus kita melekat kepadanya, agar supaya kita sungguh-sungguh melekat kepada dia, supaya kita berbuah. Buah-buah menyatakan kasih kepada dia, kasih kepada Tuhan, nanti sebentar kita bicara kasih kepada sama manusia. Sebab itu intinya untuk kita mengasihi Tuhan.
Mengasihi Tuhan, saudara, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Sekali Bapak Ibu tersinggung, saya tidak peduli. Tetapi untuk mengasihi Tuhan, bagi saya tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Gangguan kesehatan, tidak ada alasan. Nyanda ada doi derma, tidak ada alasan. Nyanda sempat mandi, tidak ada alasan. Apapun tidak ada alasan. Nyanda setrika baju, tidak ada alasan. Saya sudah kemana-mana, nyanda ya setrika tapi baju. Apalagi ini satu ini. Ini berani nak setrika. Memang kalau katurnya nak setrika, sedang setrika tetap dapat lihat kerumbu. No? Tapi saudara kamu, saya perhatikan firman. Bahwa ketika saya mengasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat penampilan. Tapi Tuhan melihat hati yang rindu untuk mengasihi Tuhan. Bukti mengasihi Tuhan, siap rela berkorban. Korban waktu, korban segala-galanya. Apalagi yang harus kita korbankan kalau kita mau tahan. Lucu enggak? Lucu enggak? Saudaraku dalam Tuhan. Kita PHP ini tadi malam ada foto orang. Enggak usah saya tunjuk. Ini anak 1 tahun. Ini keluarga suami istri 17 tahun. Belum dapat anak. Yang saya sudah pernah saksikan tapi saya tidak bicara detail. Saudara kaum Tuhan, karena mereka tahan Tuhan punya sekian lama. Dan ketika mereka datang menangis di sini. Saudara 17 tahun menikah tidak punya anak. Cuman ada apa? Cuma ada apa? Cuma ada apa? Ron? Sakit lah. Sakit di kandungan. 17 tahun. Kenapa? Barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, wah dia datang relakan hati. Suami istri datang relakan hati. Relakan semua yang mereka tahan. Dengan segenap hati. Saudara Tuhan, selesai 1 tahun berlalu. Maka ternyata 2 bulan, 3 bulan kemudian mengandunglah ibu ini. Tadi malam saya ketemu saudara kaum Tuhan, saya tanya, Dek anak umur berapa? Pak, tanggal 28 Juli kemarin genap 1 tahun. Ada mau pergi Pak Bapak sebenarnya, mari di tengah-tengah kesibukan lupa. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan cuma suka terima berkat, menerima pengampunan, menerima mujizat. Saudara kasihilah Tuhan yang sumber berkatmu. Kau diberkati, kasihilah Tuhan. Kau alami mujizat, kasihilah Tuhan. Dan saat ini saudara, kalau saudara ada, dia menyertai Immanuel. Kasihilah dia, kasihilah dia, kasihilah dia. Siapanya ada amin? Belum suka mau mengasihi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Loh Pak Gembala, ada banyak cerita, kita bilang stop, kita semua pulang. Kita ambil foto. Dia punya nama apa? Karunia. Oh iya, Karunia dia punya anak. Cewek cowok, cewek Bapak. Ibu hampir habis suara, mau menangis. Kita bilang sudah, kita semua pergi. Nanti satu saat kita mau berdoa karena ini waktunya nak sesuai kita mau berdoa. Nak cocok. Jadi nanti datang, iya Pak Gembala kita orang mau pergi di gereja. Susahnya kenapa saudara? Nanti melakukan apa kata orang. Dia datang nanti apa kata orang. Waktu mereka datang malam-malam. Sama dengan Nikodemus. Datang malam-malam karena malu orang mulia. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Sokong Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Apapun salah, apapun kelemahan, apapun kekurangan. Sampai hari ini kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan kekal bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ya.
Saudara, keselamatan ya, yang bahas kemarin mana waktu itu? Saya pasal 56, coba dulu ayat 1 dan 2. Ini perintah, hukum, peraturan. 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah. 10 hukum itulah hukum. Kedua hukum itulah hukum. Taatilah. Taatilah hukum. Hukum Tuhan. Taatilah hukum, tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang. Sudah keselamatan sudah ada, tetapi nubuat terakhir ini akan datang, semua digenapi. Yang terakhir dia datang untuk kedua kali untuk menghakimi dunia. Kita sudah diselamatkan, tetapi lihat saudaraku dalam Tuhan, sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripada Tuhan dan keadilanku akan dinyatakan. Adilnya Tuhan, dia adalah benar dan kebenaran. Tidak ada dusta. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini hukum. Kalau judul dari pasal 56 ini adalah syarat keselamatan. Oh, kasih karunia tidak ada syarat keselamatan. Sekali selamat, tetap selamat. Betul. Tetapi dosa tetap dosa. Begitu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, apapun kekurangan, apapun salah kita, kita dibela lagi oleh firman Tuhan. 1 Samuel 12 ayat 14, ayat 20, ayat 24. Kita tetap dibela Tuhan. Lihat. Saul, sope bardosa, seharusnya harus dibunuh oleh Daud. Tetapi Daud takut karena dia diurapi Tuhan. Oleh sebab itu saudara kami lihat, apapun kelemahan, apapun kekurangan. Bukan saudara, saya banyak kekurangan, saya banyak kelemahan, saya banyak dosa. Tetapi lihat saudara kami Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Oh ini mana? 12, 20, 14 lebih dulu. 14 lebih dulu. Ya. Asal saja kamu takut akan Tuhan, apa? Beribadah kepadanya, apa? Dengar baik-baik itu firman Tuhan dan tidak menentang Tuhan, dan baik kamu maupun yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. 20 deh. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan memang melakukan segala dosa ini, tetapi janganlah jangan berhenti mengikut Tuhan, melainkan dua ayat ini selalu menekankan harus ibadah. Apapun keberadaanmu, apapun salahmu, apapun kekuranganmu, tuntutan Tuhan ibadah. Sejak Adam dan Hawa, sejak Kain dan Habel, mereka sudah memulai ibadah. Tapi ada ibadah diterima Tuhan, ada ibadah yang tidak diterima Tuhan. Ibadah yang diterima Tuhan, ibadah orang beriman. Tanda orang beriman, Abel. Sungguh-sungguh biar mati. Sungguh-sungguh biar jadi korban. Itu ternyata harus bersungguh-sungguh. Habis kalau habis. Itu namanya orang beriman harus bersungguh-sungguh. Rela berkorban. Itu pertanda yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah. Ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah. Apa lagi? Setia apa lagi? Beribadah tanda kita mengasihi Tuhan. Karena di ibadah itu ada pujian dan sembah kepada Dia. Dan di dalam ibadah kita berkomunikasi dengan Dia lewat doa. Di dalam ibadah kita mendengarkan isi hati Tuhan. Maka iman kita bertumbuh untuk mendengarkan Dia. Karena Dia ada dalam hidup kita. Jadi tuntutan Tuhan beribadah kepadanya dengan apa? Ini hukum Tuhan enggak? Ini hukum Tuhan enggak?
Ini hukum Tuhan. Dengan segenap hati, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukan Tuhan kepada saudara dan saya. Haleluya. Dahsyat Tuhan enggak? Ini cerita tentang hukum mengasihi Tuhan. Apapun keberadaan saudara dan saya. Tanda mengasihi Tuhan apa? Di 3 ayat ini. Tanda mengasihi Tuhan apa? Tanda mengasihi Tuhan apa? Semua kuat. Beribadah. Itu pertanda orang mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan cuma satu, beribadah. Dan di ibadah kita belajar. Dan di ibadah kita menyembah. Di ibadah kita mendengar suara Tuhan. Di ibadah kita berubah. Saudara Tuhan, ibadah sangat penting. Jangan lagi saudara-saudara itu kita sudah dilawat Tuhan. So mengalami kelepasan, sudah dilepaskan. Lihat saudara Tuhan. Kasih ingat ulang nih ayat ini. Supaya ini segar kembali baru lagi bagi kita. Yesus datang bukan hanya membawa keselamatan. Tetapi kelepasan. Supaya semua yang terikat dilepaskan. Untuk beroleh kemenangan. Untuk beroleh tadi kok di sana. Ku bebas, bebas, bebas. Ada satu lagu begitu Kang. Nah karena apa dia bebas? Kenapa? Terlepas. Tuh tapi anjing berani lepas. Lihat foto dia tabrak. Karena bebas. Tuh lihat saudara Tuhan. Saya hanya mengulang lagi. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-68 ayat 71-nya. Lihat. Supaya kita ayat 74 bebas beribadah kepada Tuhan tanpa takut. Itu mengasihi Tuhan. Karena dia datang karena kasih untuk melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Lihat saudara Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah istilah sebabnya dan membawa kelepasan. Dia membawa kelepasan untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Ini khotbah tentang 17 sama ada waktu perang. Musuh-musuh kita yang membenci kita. Nah itu tadi ada singgung lagi. Nah saudara Tuhan, dia bawa 2 ayat, bawa kelepasan untuk melepaskan 74. Lihat, supaya kita terlepas dari tangan musuh. Dapat. Itu pertanda orang mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi melepaskan kita untuk apa? Supaya kita bebas beribadah kepada Tuhan. Apabila amin dengan gagah. Bapak Ibu saudara Tuhan, pengajaran firman ini saudara Tuhan saya terus jujur saudara Tuhan. Tidak mempersiapkan kemarin sahabat tadi untuk di sini khotbah di sini enggak saudara Tuhan. Tetapi sampai tinggal berulang. Betul-betul tertanam di hati dan pikiran untuk kita renungkan dalam hidup ini saudara Tuhan. Karena ini perintah, ini peraturan, ini ketetapan, ini melanggar semuanya. Ini ada hukum saudara Tuhan. Oleh sebab itu hukum ini saudara, kalau saya kemarin kami lanjutkan pembacaan 56 ayat 1 sampai 8, itu berbicara sampai pada mentaati perintah perhukum Tuhan dari hukum yang pertama, dari ayatnya yang ayat pertama sampai ayat yang ke-8, ayat 9. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua mulai dari ayat 12 yaitu hormati ayahmu dan seterusnya. Itu hukum yang kedua yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara kasih kepada sesama manusia Bapak Ibu bukan cuma sekedar memberi. Bukan. Tetapi jika kita menegur orang, ibadah. Kan Mazmur 122, Mazmur 22 itu. Aduh senang sekali kalau kita dapat dengar orang ajak kita mau pergi di gereja, pergi di rumah Tuhan. Senang. Tapi memang ada yang sok kumabal katu. Aduh so pasti pange-pange nih mau no. Tapi saudara Tuhan mari kita menjadi saksi. Agar setiap perkataan perbuatan dampak kepada pertama Yerusalem, keluarga. Agar supaya saudara Tuhan ketika Tuhan datang,
Nyanda saudara Tuhan, Ain bilang pak kita kemarin sampai kemarin kita bersaksi. Terharu sekali karena banyak cerita saya dengan Tuhan secara pribadi. Tapi kemarin, aduh bangun pagi biasa jam 4, jam 5. Ternyata di saat saya bangun 6:30 Bapak Ibu. Kan nanti mau ukuran lama tidur, nah jam 9 so tidur. Sedangkan kita tidur jam 2, jam 5 so bangun. Ini saudara kamu tuh tidur jam 9, bangun 6:30. Aduh malu sekali Pak Tuhan kita. Kong nanti dapat guna apa? Bilang, oh Pak nanti baku dapat di sorga. Kita tak bangun. Bangun keluar tuh matahari. Saudaraku dalam Tuhan, ini satu kesaksian. Jika kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi sama manusia, saudaraku dalam Tuhan, tujuan saudara dan saya neraka atau sorga? Baswara. Tujuan saudara hidup, persiapan sebagai orang beragama, sebagai orang Kristen, mengenal Yesus, menyuruh selamat. Tujuan kita hidup sekarang untuk apa? Sorga atau neraka? Jangan malu-malu, kita bilang sorga. Sorga! Supaya setan keliling dia ke sana. Maka yang sorga, iya begitu. Setengah hati, kok kita tuh banyak. Sorga 10%, 90% kita. Dalam nama Yesus pergi, dalam nama setan kau pergi. Tolak dia. Karena kita dikasih mengasihi Tuhan. Nah, bukti kita saudara Tuhan. Kita sedang mengkhotbah tak mau baca nih ayat nih. Untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia, saudara. Saya nak mau baca saya nak mau baca itu bicara tentang kasih yang ada di 1 Korintus pasalnya yang 13 ayat 4-7. Enggak. Saya mau baca yang diajarkan oleh Yesus. Kita membuka Alkitab dari panjang pembacaan. Karena panjang pembacaan kita sudah uraikan. Jadi saudara ini baca dan kita sama-sama nikmati bersama, kita hayati bersama, kita renungkan bersama, kita dalami bersama, karena ini bicara tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kau di mana ayat? Sudah lewat. Saudara, nubuat terakhir digenapi, Yesus datang. Yesus datang. Sebab itu dia mengatakan judul pembacaan ini penghakiman terakhir. Nah, saya harus sampai di sini supaya kau boleh bertobat. Yang nentau tuh gereja, nentau tuh ibadah mengabaikan bertobat. Jangan nanti dia barang siapa ku kasih dia kuturang ku hajar, baru bertobat. So bertobat, baru dibaptis, baru dosa diampuni. Kau nak mau taat, nak mau setia pada perintah peraturan Tuhan, hukum Tuhan. Maka saudaraku dalam Tuhan, bertobat. Lihat. Baca Bapak Ibu sampai pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Ini saya akhiri khotbah dengan membaca firman Tuhan ini. Di mana? Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayatnya yang ke-31. Ini kita kuatnya nggak siap, cuman ingat sekarang noh. Nah gitu. Mari. Judulnya apa? Judulnya apa? Firman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam ini penghakiman yang terakhir dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Baca pelan-pelan supaya merenungkan baik. Maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Kasih cepat ya bangka. Lalu semua bangsa terus ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah. Jangan jadi dombing.
Tidak ada tanpa itu. Nah, ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Woi, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi sejak dunia dijadikan." Terus 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Terus, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Terus, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk hukum yang kedua. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Lanjut. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Sayang sekali. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku makan. Stop dulu. Ini saudara, Yesus menunjukkan kepada dirinya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi orang yang paling hina ini, yaitu mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Nah, lihat saudara selanjutnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Sebab itu firman Tuhan berkata, jangan mencari kepentingan sendiri. Jangan mencari kesenangan sendiri. Tapi pikirkan kepentingan orang lain. Pikirkan juga kesenangan orang lain. Itu pertanda mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yang paling hina ini, kamu tidak." Saudara Tuhan, masih ada lebih ayat, tambah lagi terus. Dan mereka ini akan pertanyaan, siapa yang terakhir? Siapa mereka? Yang tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sama manusia, yang tidak memenuhi hukum yang telah diberikan Tuhan. Kenapa dompet tanpa? Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Pasti kambing dan domba harus dipisahkan. Karena ada dua address tujuan semua orang yang hidup. Orang jahat, kambing masuk di api kekal siksaan. Tetapi bagi domba-domba yang setia beribadah kepada Tuhan, setia mengasihi Tuhan, setia mengasihi manusia seperti diri sendiri, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, maka dia berkata,
tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Tadi saya khotbah tentang kita cuma dibenarkan oleh kasih Allah. Karena Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang alamatnya kehidupan yang kekal tanpa melalui Dia yang telah membenarkan kita. Dia yang adalah jalan dan Dia adalah yang membenarkan kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Sebab itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan. Dan kasihilah sama manusia seperti betul, saudara Tuhan, betul, benar. Jangan lain di bibir, lain di hati. Ternyata masih ada kebencian, akar pahit, dendam. Periksa, bertobat. Yesus, Kau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Silakan saudara mendengar baik firman, apakah jawabmu? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau masih sama manusia? Jawab. Jawab sekarang. Sekarang. Tanda orang mengasihi Tuhan apa kote? Beribadah. Tanda orang beriman kote. Beribadah bersungguh-sungguh dengan saudara, biar Yoko betul tertanam. Karena pada akhir ayat 2 kata dari 56 ayat 2 berkata apa? Bahagia orang saudara. Berbahagia. Apa Raja damai. Dan sebabnya membalas Tuhan, beribadah Tuhan, sungguh-sungguh dengan Dia, jangan pakai alasan. Saudara, kita pernah WC itu telaga, mari kita nak pusing, biar jatuh ikang-ikang itu, siapa jo suka makan, mari kita tetap ibadah, melayani Tuhan. Kenati secara manusia logika itu katu kita jamai akan kemari berkat. Mas saudara kaum Tuhan, ketika dapat berkat saudara kaum Tuhan, ada sedikit Tuhan dah kasih, biar cuma 5 juta kasih baku tambah ke sana beli sound system. Kenatin, tapi oto serusak. Koslet, no dia mau baking de apa kalau bukan doi. Mau panggil tuh montiur mesti bayar. Kau mau ganti DP kabel-kabel doi. Yesus bilang sudah ada doi itu orang sekarang. Saudara Tuhan, puji Tuhan. Mengasihi Tuhan. Saudara, saya ingatkan orang supaya jangan kita termasuk pada orang fasik. Tetapi betul-betul orang menjadi pelaku firman. Karena lebih baik kasih. Lebih baik memberi pada menerima. Lebih baik tegurannya, pelang sekali, kok saya kuat, kok bukan benar dan salah. Ini respon terakhir, semua amin toh. Kasih sama manusia, kasihlah sama manusia sepertimu sendiri, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Juga memberi itu bagian daripada kasih untuk pengorbanan pelayanan kita. Waktu juga Tuhan punya. Mari orang kasih itu waktu Tuhan pe waktu. Nyanak kok selalu sedang hari Minggu cuma 2 jam. Di luar itu setorang lagi pergunakan tanpa waktu. Mari Bapak Ibu, mungkin terlambat orang kerja di gereja karena bagaimanapun mesti mokol. Lain orang kurang mau pulang jam berapa? Dong Senin tahu. Lain orang kurang mau pulang jam 3. Loh? Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara, waktu ini adalah waktunya Tuhan.
Karena datang dia mau menghakimi orang, Bapak Ibu saudara Tuhan panjang. Mau tambah ini cerita panjang, banyak. Tapi intinya kasihilah Tuhan. Kasih dia yang mengasihi saudara saya, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Siap saudara mengasihi? Siap saudara mengasihi? Tanda mengasihi Tuhan. Tanda mengasihi Tuhan beribadah kepada Tuhan. Tanda orang beribadah kepada Tuhan, orang beriman. Dan tanda orang beriman adalah saya jemput semakin berdiri, saya jemput semakin berdiri, saya jemput semakin berdiri. Mari Pak Pendeta Modi. Bersyukurlah kepada Tuhan, mengucap syukur Bapak Ibu, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dahsyat, dan biarlah kami semua mengucap syukur, kami berdoa untuk firman Tuhan agar supaya kami menjadi pelaku firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Firman-Mu tidak pernah lalu dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan Tuhan apa yang disuruhkan kepadanya. Dan kami adalah orang-orang yang tepat untuk menerima firman-Mu itu Tuhan. Sebab Tuhan telah memilih kami. Tuhan telah memanggil kami. Dan Tuhan telah menetapkan kami. Dan Tuhan mengutus kami di tengah dunia ini untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami Tuhan terus belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan kami terus belajar untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Sebab itu Tuhan mampukan kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang menuntun kami agar seluruh kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami, itu boleh terlaksana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur siang hari ini, kami boleh disegarkan, kami boleh dibaharui iman kami. Untuk kami terus mengasihi Tuhan, memandang Tuhan yang telah rela memberi nyawa bagi kami, yang telah rela menderita untuk kami, yang telah rela disiksa untuk kami, yang telah rela untuk memikul dosa-dosa kami, agar kami diselamatkan, agar kami mendapat tempat dalam kerajaan surga. Karena saatnya nanti ketika Tuhan memisahkan manusia, di mana Tuhan hanya memberi 2 tempat. Apakah manusia akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal bersama Tuhan, atau masuk dalam tempat siksaan yang kekal bersama iblis dan seluruh antek-anteknya? Kami bersyukur Tuhan ada di gereja ini, di Gereja Bethel Indonesia Warukapas. Kami boleh diajar, kami boleh dituntun dengan kebenaran firman-Mu. Untuk kami terus melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab tanpa firman-Mu kami kehilangan arah. Tanpa firman-Mu Tuhan kami bukanlah siapa-siapa. Tetapi bersama dengan Engkau, dengan firman-Mu, kami akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba firman-Mu, Bapak Gembala yang Kau sudah jadikan saluran berkat bagi kami pada hari ini. Tuhan balas berkat atas kehidupannya. Ada terus pengurapan-pengurapan baru. Ada terus Tuhan hikmat, marifat dari surga menjadi bagian hamba-Mu. Bahkan Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kekuatan ekstra dari surga. Dengan berkat-berkat jasmani rohani yang melimpah dalam kehidupan hamba-Mu beserta dengan Ibu Gembala, bahkan dengan keluarga besar hamba-Mu. Dan mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tempat ini adalah tempat yang terbaik untuk kami menabur Tuhan di ladang Tuhan. Sebab itu mampukan kami memberi waktu, kami memberi tenaga, bahkan kami memberi berkat-berkat yang Engkau percayakan buat kami untuk kami tabur di tempat ini. Ladang yang subur untuk kami menabur, dan kami percaya Tuhan sanggup mengembalikan berkat itu 100 kali lipat ganda bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami siap memberi persembahan di tempat ini. Kuduskan setiap persembahan kami.
Dan kami percaya Tuhan sudah bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan balas berkat bagi kami, memberkati setiap usaha, pekerjaan, karir, studi, cita-cita, rencana masa depan kami, masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dengan penucapan syukur dan sukacita kami memberi persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan dengan membalaskan setiap kebaikan Tuhan bagi setiap kita sehingga kita memberkati pekerjaan Tuhan di siang hari ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yang sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri. Namanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara yang merasakan kasih setia Tuhan, Dia baik sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik. Katakan Bapak Ibu, dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia sungguh baik. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, sebab Engkau baik Tuhan. Bagimu segala pujian kami, bagimu segala hormat kami. Haleluya, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Bagi Dia
kasih di siang hari ini Tuhan berkat-Mu tercurah atas kami. Tidak ada satupun di tempat ini yang tidak dilawat oleh Tuhan. Kami semua dilawat, kami semua dipulihkan, kami semua disembuhkan, kami semua diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan, pelayanan yang ada di tempat ini. Jemaat Gereja Betel Indonesia di Warukapas, kami percaya Tuhan, tidaklah suatu kebetulan Engkau hadirkan kami di tempat ini. Bukanlah suatu kebetulan ketika kami boleh bergabung di tempat ini. Kami percaya semua Engkau yang memanggil kami, semua Engkau yang memilih kami, dan semua Engkau yang telah meneguhkan kami, dan Engkau yang telah menentukan kami, dan Engkau yang akan memperlengkapi kami. Engkau akan menyempurnakan kami di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ke segala keterbatasan kami Tuhan, ke segala kekurangan kami percaya ketika ada Yesus di hidup kami, sempurnalah hidup kami. Sempurnalah pekerjaan Tuhan, sempurnalah pelayanan Tuhan, sempurnalah jemaat kami Warukapas, sempurnalah Gereja Betel Indonesia di Warukapas untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pintu pelayanan di tempat ini Engkau yang membukanya, tidak satupun yang dapat menutupnya. Engkau yang mengangkat kami dan tidak satupun yang dapat merendahkannya. Tantangan masalah boleh datang silih berganti, tetapi kami percaya di balik pergumulan, di balik masalah ada berkat kemuliaan yang hebat dan luar biasa di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan Engkau bawa semakin hari semakin kuat, jemaat Tuhan kan semakin dewasa. Kami tahu bahwa Yesus kami adalah Yesus yang bertumbuh hebat, yang bertumbuh baik, dan yang bertumbuh dalam pikiran-pikiran yang hebat. Sebab itu jemaat di tempat ini kami semua akan menerima pikiran-pikiran Kristus yang dahsyat. Sehingga kami boleh memikirkan perkara-perkara sorga dan kami tidak memikirkan perkara-perkara dunia. Kami berdoa Tuhan Bapa Gembala kami diberkati dalam nama Yesus. Kalau kau temui dia lemah, ada kekuatan dari Yesus Kristus, ada kekuatan dari Roh Kudus menjamah, mengurapi, memperlengkapi, menyempurnakan. Sukacita damai sejahtera menjadi bagiannya, umur yang panjang menjadi bagiannya, kekuatan kesehatan menjadi bagiannya, berkat jasmani rohani menjadi bagiannya. Seluruh keluarga diberkati Tuhan. Kami pertaruhkan hidup kami serahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jemaat GBI Warukapas, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kalau ada yang sakit Engkau jamah mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Mengangkat sakit penyakit. Memberikan kekuatan. Yang lemah dikuatkan. Yang beban berat diberikan kelegaan. Sebab Yesus Kristus adalah Jehovah Rafa. Yesus Kristus adalah Jehovah Jireh. Dan Engkau Yesus Kristus adalah Jehovah Shalom. Engkau Yesus Kristus adalah Jehovah Nisi, damai sejahtera, panci keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah memberkati pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kami percaya urapan yang baru, minyak yang baru tercurah melingkupi kami semua. Kami percaya Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan kan kami melihatnya. Di depan ada masa depan yang indah gemilang. Dan kami pegang janji firman Tuhan, diberkati menjadi berkat. Diberkati untuk memberi, diberkati untuk menabur. Sehingga apa yang kami tabur, itu yang akan kami tuai di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk sarana prasarana, fasilitas gereja yang kami perlukan Tuhan. Engkau yang melihat segala kebutuhan keperluan kami, bukan apa yang kami inginkan, tetapi sesuai dengan kebutuhan kami. Engkau akan menyediakan tempat pada waktunya, berbagai macam cara, berbagai macam jalan Engkau akan bukakan. Sehingga berkat dari bangsa-bangsa mengalir di tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terutama dalam pelayanan kami berdoa. Engkau lihat setiap jiwa-jiwa yang ada di GBI Warukapas, setiap jiwa-jiwa pelayanan yang ada di Tomohon, setiap jiwa-jiwa keluarga di sekitar kami, di sekeliling kami. Saat ini kami mengangkat tangan memberkati mereka Tuhan. Kalau ada yang melupakan Engkau, ingatkan mereka. Kalau ada yang jauh daripadamu, panggil mereka Tuhan. Biarlah kami rindu bersekutu, kami rindu memuji memuliakan Tuhan. Dan di mana nama Tuhan ditinggikan, di situ ada hadirat Tuhan yang menarik setiap jiwa-jiwa. Sehingga mereka boleh datang di tempat ini, mengaku, bertelut bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamat.
Terima kasih Tuhan, kami telah mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami telah mempersembahkan waktu, tenaga, bahkan uang kami. Dalam persembahan perpuluhan, diberkati 100 kali lipat. Persembahan khusus, persembahan musik, dan bahkan ada persembahan-persembahan yang lainnya. Yang sudah kami korbankan, diberkatilah itu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk sepanjang minggu ini yang berhari ulang tahun. Jemaat Tuhan diberkati. Diberkati dengan umur panjang, diberkati dengan kekuatan kesehatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan. Tanda kami berserah, tanda kami berseru, yaitu ketika kami mengangkat tangan kami. Ketika kami mengangkat tangan, tangan Tuhan turut atas hidup kami. Turunlah Tuhan, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, mengalir, memenuhi, memperlengkapi, menuntun, memelihara, melindungi, memberkati saya dan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara Tuhan, tunggu dulu. Ini orang so terima berkat, tapi orang mau berdoa lagi khusus. Memang tepat hari ini, saudara Angel yang berhari ulang tahun.